Kamu di mana? Aku habis dari perpus nyari buku landasan pendidikan. Buat apa buku landasan pendidikan? Aku tadi habis diskusi sama teman dari jurusan lain, terus aku ngerasa masih banyak kurang paham. Oh, kalau gitu kamu gabung aja sama kita. Kita juga mau diskusi tentang landasan pendidikan. Oke deh, Bye. bye. Hai. Jadi apa yang kamu bingungin? Aku masih bingung sama pendidikan sebagai ilmu dan seni, jadi kayak masih kurang-kurang ngerti gitu loh. Jadi kita diskusi aja. Boleh? Yang aku kasih tahu ya, kalau pendidikan itu sebenarnya kayak proses sadar dan terencana untuk menggunakan potensi manusia. Jadi baiknya antara pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap, dan bisa jadi pribadi yang cerdas, berkarakter, juga mampu menghadapi kehidupan. Nah, kalau sebagai ilmu itu kayak objek kajian, metode ilmiah, teori, juga sistematika gitu loh, yang dapat dipelajari sama kita. Nah, pendidikan juga sebenarnya sifatnya itu sistematis ya, jadi terstruktur, juga dapat diteliti. Contohnya tuh kayak kamu contohnya tuh kayak misalnya di kelas nih, itu pasti ada teori kan, teori belajar, psikologi, juga pendidikan, landasan pendidikan. Nah, kalau untuk pendidikan sebagai seni itu, pendidikan juga merupakan seni karena apa ya, kita tuh kan butuh, sebagai pengajar kita butuh kreativitas, terus juga karena praktik mengajar itu juga kayak tidak bisa hanya cuma teori gitu. Terus praktik pendidikan melibatkan perasaan, nilai, juga kreativitas dan improvisasi. Terus juga seorang pendidik tidak cukup hanya dengan teori gitu. Jadi kayak butuh kreativitas dalam diri kita supaya ilmu yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan benar gitu. Terus juga kita punya karakteristik. Yang pertama itu karakteristik dalam pendidikan sebagai ilmu. Nah, yang pertama objek studi. Nah, objek studi ini itu adalah manusia dan fenomena pendidikan. Lalu yang kedua itu ada metode. Metode itu ada kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga ada isi. Ada konsep, teori, hukum, dan model. Terus yang keempat ada fungsi. Fungsinya itu ada deskriptif, normatif, dan deskriptif. Nah, untuk karakteristik pendidikan sebagai seni itu yang pertama ada fleksibel, alias tidak kaku, kayak apa ya, kayak kita ngajarinnya kayak ya udah berlangsung ngalir gitu, nggak kaku, bahasanya nggak baku. Terus yang kedua ada kreatif dan inovatif. Yang ketiga ada improvisatif. Terus yang keempat ada mengutamakan perasaan dan nilai, dan yang terakhir ada menghargai keunikan individu, karena kita juga berbeda-beda sifat, karakter, dan segala. Jadi keterpaduan ilmu dan seni dalam pendidikan tuh, ilmu tuh memberikan landasan teoritis dan metodologis, sedangkan seni memberikan sentuhan manusia dan fleksibilitas dalam menerapkan ilmu. Terus pendidikan juga tidak bersifat ilmiah tetapi juga membutuhkan seni. Guru dituntut memahami teori dan mampu mengaplikasikan dengan cara kreatif yang termasuk ke dalam pendidikan sebagai seni. Dan pendidik ideal adalah pendidik yang menguasai teori dan mampu berkreasi dalam praktik. Nah, itu benar gak? Betul banget sih. Jadi yang aku pahami itu pendidikan itu sebagai ilmu memberikan dasar teoritis, metodologis, dan sistematis sehingga praktik pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan di sisi lain, pendidikan sebagai seni menekankan kreativitas, empati, dan fleksibilitas agar proses belajar lebih hidup, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Keduanya saling melengkapi, di mana ilmu memberi arah dan kerangka, sedangkan seni memberi jiwa dan kepekaan. Oleh karena itu, pendidikan yang ideal adalah perpaduan antara ilmu dan seni, sehingga mampu menghasilkan proses pembelajaran yang efektif sekaligus manusiawi. Betul. Nah, gimana sekarang, kamu udah paham belum sama landasan pendidikan mengenai pendidikan sebagai ilmu dan pendidikan sebagai seni?
udah sih, udah lebih paham dari sebelumnya. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih juga sudah mau berdiskusi bersama kita. Yeay.